kita akan mempelajari tentang hukum bacaan nun sukun atau tanwin, atau biasa disebut sebagai nun sakinah, ya. Ada yang tahu hukum bacaan nun sukun dan tanwin itu ada berapa? Nah, ya betul, ada 5. Perhatikan lagu berikut ini. Hukum nun sukun dan tanwin itu ada 5. Pertama itu namanya idhar halki. Yang kedua namanya idgham bi gunnah. Yang ketiga namanya idgham bila gunnah. Yang keempat namanya iklab. Yang kelima namanya ikhfa hakiki. Nah, itu tadi adalah hukum nun sukun atau tanwin, yaitu ada 5. Mempelajari tentang idhar halki. Anak-anak, ada yang tahu apakah idhar halki itu, atau biasa kita kenal dengan sebutan idhar saja? Nah, perhatikan lagu berikut ini. Idhar halki 6 hurufnya dibaca jelas dengan sempurna. Ha, kha, gha, itu hurufnya di tenggorokan, itu letaknya. Ayo kawanku semua belajar Al-Quran sebagai bekal kelak di akhir masa. Pada lagu tadi menjelaskan tentang idhar halki, di mana idhar itu artinya jelas, ya. Sedangkan halki itu adalah tenggorokan. Jadi idhar dibaca jelas yang terdapat huruf-huruf pada huruf halq atau huruf tenggorokan. Di mana ketika idhar halki ini, ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf-huruf idhar halki, yaitu atau huruf halq, yaitu ha, kha, a, gha, a, ha. Maka semuanya itu disebut idhar halki, atau cara membacanya jelas. Perhatikan contoh idhar halki berikut ini. Wa kulla syai'in ahsainahu, ya. Nah, di situ ada yang syai'in, ya, pada lafaz wa kulla syai'in ahsainahu, syai'in ahsainahu. Nah, ada huruf kasrotain bertemu dengan huruf hamzah atau alif, maka ia dibaca idhar halki, yaitu jelas. Wa kulla syai'in ahsainahu. Nah, contoh yang terakhir, ya. Min ainin, ya. Min ainin, ya. Ketika di situ ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf ain, ya, maka dia dibaca idhar halki, ya. Min ainin. Nah, seperti itu contoh-contoh hukum bacaan idhar halki. Selanjutnya, hukum bacaan nun sukun atau tanwin yang kedua adalah idgham bi gunnah. Lagunya 2, 3. Idgham bi gunnah 4 hurufnya.
ya, nun, mim, waw, jangan sampai lupa. Dibaca melebur, disertai dengung. Belajar tajwid, jangan dibikin bingung. Ya. Nah, hukum yang kedua ini atau idgham bi gunnah, ya, ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf idgham bi gunnah, yaitu ya, nun, mim sama waw, maka itu dibaca melebur, ya, huruf nunnya hilang, ya, melebur ke huruf yang selanjutnya, yaitu hurufnya idgham bi gunnah. Nah, contohnya qulubuy yauma idzin. Nah, qulubuy yauma idzin. Nah, bui di situ perhatikan, di situ ada nun sukun bertemu dengan huruf ya. Ya. Maka dia dileburkan, nunnya menjadi hilang. Qulubuy yauma idzin. Nah, itu contoh yang pertama. Nah, yang kedua, ainai yashrabu. Nah, di situ ada fathatain bertemu dengan huruf ya. Ya, maka ia dileburkan, ya. Ainai yashrabu, ya. Seperti itu. Hukum nun sukun atau tanwin yang ketiga adalah idgham bila gunnah. Lagunya 2, 3. Idgham bila gunnah, hurufnya 2, ada 2, lam dan ro, dibaca melebur tanpa dengung. Nah, contohnya pada huruf idgham bila gunnah adalah alayyahur. Nah, di situ diperhatikan alayyahur. Tulisannya adalah alayyahur. Ya. Ketika ada nun sukun, ya, bertemu dengan huruf lam. Nah, di situ nunnya dileburkan tanpa mendengung. Beda sama yang idgham bi gunnah. Kalau idgham bi gunnah itu adalah mendengung, ya, cara membacanya. Alayyahur, ya, seperti itu, ya. Kemudian mir rabbik. Nah, mir rabbik. Nah, di situ ada nun sukun bertemu dengan huruf ro, ya. Maka dia termasuk idgham bila gunnah, ya, tanpa mendengungkan. Mir rabbik, ya, seperti itu. Nah, coba diperhatikan, ya. Contoh berikut ini. Yusqawna mir rahiqim makhtum. Yusqawna mir rahiqim makhtum. Awas, di situ ada hukum ada dua hukum bacaannya, yaitu hukum idgham bi gunnah sama idgham bila gunnah. Mana itu? Nah, coba perhatikan kalimat berikut ini. Mir rahiqim makhtum. Mir rahiqi. Nah, di situ ada nun sukun bertemu dengan huruf ro, maka dia termasuk idgham bila gunnah, ya. Nah, kemudian kim makhtum. Nah, di situ ada apa? Huruf kasrotain bertemu dengan huruf mim. Nah, dia termasuk idgham bi gunnah. Makanya dimendengungkan cara bacanya, ya. Mir rahiqim makhtum, seperti itu. Nah, yang harus diingat, idgham secara bahasa itu artinya memasukkan atau meluburnya huruf. Kalau bi gunnah, idgham bi gunnah berarti dia cara membacanya adalah
masukkan ya huruf ke dalam huruf idgham bi gunnah tadi ya, yaitu ketika ada nun sukun bertemu dengan salah satu huruf bi gunnah ya, yanmu atau ya nun mim waw, maka dia disebut idgham bi gunnah, yaitu dengan mendengung ya. Tetapi kalau bila gunnah itu tanpa mendengung ya, hurufnya masuk ke dalam hurufnya idgham bila gunnah ya, yaitu ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam sama ro, maka dia tidak didengungkan ya, masuk ke dalamnya ya. Kayak tadi contohnya mir rabbik ya, bukan dibaca min rabbik tapi dibaca mir rabbik ya, nunnya melebur, menghilang ya, karena idgham itu masuk atau melebur, meleburnya huruf seperti itu. Nah, tadi adalah hukum bacaan mulai dari idhar halqi, kemudian idgham bi gunnah sama idgham bila gunnah ya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.